Ruang kolaborasi modul 2.1 menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Selvianti Bali, Pak Palan Tanjung, dan Ibu Agnes Ganumba. Kami akan membahas kasus Pak Dudidam. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Diskusi kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti: apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk iklan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Dan jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? 2. Kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada 1. Target audiens sasaran, 2. Pesan utama, 3. Mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. 3. Kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, televisi, internet, cetak, dan billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. 4. Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman konsep, seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. 5. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. 6. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah: yang pertama, skenario pertama bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario kedua kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset.
Dan yang ketujuh, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi. Itulah tadi skenario pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Dudidam. Dan sekarang kita masuk pada penyelesaian soal. Yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Jawabannya adalah bahwa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil pelajar murid. Dan cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya yaitu dengan kesiapan belajar murid, dengan cara melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan, menggunakan beberapa pertanyaan pemandu yang mengarah pada topik iklan, dan menyiapkan 3 skenario tugas yang berjenjang sesuai pemahaman konsep murid. Kemudian, masuk ke minat murid, Pak Dudidam meminta murid untuk menuliskan 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Dan masuk ke profil pelajar murid, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara belajar mereka dengan baik. Pertanyaan yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh Pak Dudidam adalah yang pertama, diferensiasi proses, di mana Pak Dudidam melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan gaya belajar murid setelah memberikan pertanyaan pemantik, yaitu kerja individu, yaitu menulis 3-5 iklan yang menarik bagi mereka, dan kerja berpasangan, yaitu mereka berbagi apa yang mereka tuliskan secara individu kepada satu teman lain. Kemudian diskusi dengan seluruh kelas mengenai daftar iklan yang ditulis masing-masing kelompok, dan bekerja dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Strategi yang dilakukan Pak Dudidam yang berikutnya adalah diferensiasi konten, di mana dalam hal ini Pak Dudidam menetapkan skenario pembelajaran tentang materi iklan yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Dan strategi berikutnya adalah diferensiasi produk, di mana dalam hal ini Pak Dudidam memberikan tugas individu sesuai dengan kemampuan murid, yaitu membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Kemudian mengumpulkan kembali dalam satu kelompok besar untuk memperjelas dan memperluas pemahaman konsep. Kemudian memberikan tugas individu yaitu membuat iklan, dan mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Dan pertanyaan yang terakhir nomor 3 yaitu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian yang dilakukan oleh Pak Dudidam adalah yang pertama, assessment as learning, yang meliputi memeriksa tugas individu yang dikerjakan oleh murid mengenai menulis 3-5 iklan yang menarik bagi mereka. Melakukan penilaian observasi mengenai keaktifan murid selama proses diskusi sedang berlangsung mengenai materi iklan. Yang kedua, assessment of learning, yaitu menilai setiap lembar kerja grafik yang memiliki T-chart yang dikerjakan setiap kelompok mengenai kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tersebut. Dan assessment for learning dengan menilai tugas individu, yaitu membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam
skenario di atas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.